Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube EduTech Corner. Kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat mind mapping penelitian. Untuk aplikasi-aplikasi lain juga banyak yang biasa digunakan untuk mind mapping penelitian ini. Di antaranya mungkin ada yang pernah menggunakan MindMaster, Google, Xmind, dan lain sebagainya. Namun, bedanya dengan aplikasi ini, yaitu Whimsical, aplikasi ini sudah memiliki bantuan AI, sehingga dapat mempermudah kita dalam membuat mind mapping ide penelitian. Ya, apalagi misalnya kita masih bingung kira-kira mappingin apa saja untuk mapping ide penelitian ini. Ya, jadi dengan adanya AI, ini sangat berguna. Nah, untuk penggunaannya, ini silakan saja langsung browsing ke mesin pencari atau ke Google, nanti cari whimsical.com, ya, seperti ini. Nanti tampilan websitenya seperti ini. Nah, untuk penggunaannya ini, kalau sudah memiliki akun, nanti tinggal login saja. Namun, misalnya belum punya akun, berarti harus sign up dengan akun Gmail masing-masing. Ini silakan sambil dicoba ya. Sign up dengan menggunakan akun Gmail. Nah, di sini saya kebetulan sudah sign up dengan akun Gmail saya. Nah, di sini ada pertama-tama create a new workspace. Jadi ini kita akan membuat workspace baru. Untuk company name-nya ini saya masukkan saja ide penelitian yang akan dimappingkan. Misalkan saya punya ide warehouse management system, ya, warehouse management system. Tapi kalau di sini mau dinamakan nama lain, misalkan ide penelitian, silahkan. Ya, ini untuk mempermudah saja nama projectnya apa. Ide penelitian. Boleh, ya. Langsung klik create new workspace. Nah, seperti ini. Langsung saja kita klik create new. Kemudian pilih board. Nah, nanti di sini kita akan memulai membuat mind mappingnya. Nah, pilih mind map-nya ini. Pindahkan ke sini ya, ke tengah-tengah. Nah, contoh misalnya ide penelitian saya warehouse management system. Warehouse management system. Bagaimana mind mappingnya? Nah, kalau mau manual berarti kita bisa klik ini, kemudian bisa menulis satu-satu seperti ini secara manual gitu ya, ini contohnya. Nah, karena ini ada bantuan AI-nya, jadi kita bisa klik ini, generate ideas, yang simbolnya bintang ini ya, generate ideas. Nanti akan memappingkan sendiri ya, atau dimappingkan oleh AI. Nah, ini ternyata mappingannya ada inventory tracking and management, order processing. Jadi kita dalam melakukan penelitian ini kita harus memahami ini ya, cost layout, labor management, reporting and analytic. Kemudian ada integration with other system atau ERP. Nah, kalau tidak mau bahasa Inggris berarti bisa diganti untuk ide penelitiannya, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, contoh berarti untuk warehouse management system itu kita bahasa Indonesiakan menjadi sistem manajemen gudang. Oke, kita generate. Nah, inilah mind mapping dari ide penelitian sistem manajemen gudang ya. Ada yang harus kita pahami dalam ide penelitian ini, yaitu bagaimana penerimaan barang, penyimpanan barang,
pengeluaran barang itu seperti apa, inventarisasi atau stok juga seperti apa, pelacakan dan pemantauan stok, manajemen ruang penyimpanan, dan juga manajemen tenaga kerja gudang. Ini berarti hal-hal yang harus dipahami dari ide penelitian ini. Kalau mau ditambahkan lagi, kita tinggal klik lagi idenya, kemudian generate lagi. Ini bisa bertambah lagi gitu ya, ditambahkan lagi oleh AI. Oke, sedang mengenerate. Nah, jadinya lebih banyak lagi kalau kita mau memahami secara mendalam gitu ya. Kalau cukup misalkan sampai tadi saja itu gak apa-apa, tapi kalau mau lebih detail seperti ini. Nah, untuk penelitian berarti kita harus menambahkan lagi secara manual. Misalnya kita mau memetakan state of the art dari penelitian ini tinggal ditambahkan secara manual saja. State of the art. Nah, kira-kira apa state of the art dari penelitian ini? Ini juga bisa dibantu di mappingkan. Tinggal di generate. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Karena ini bahasa Inggris, jadi munculnya bahasa Inggris juga. Ini tergantung dari keyword. Nah, ternyata state of the art dari penelitian ini itu tentang otomatisasi inventory tracking, kemudian teknologi RFID, warehouse berbasis cloud, robotik, dan juga ada data analitik. Nah, ini kalau mau dicari artikel penelitiannya, nanti bisa dicantumkan di sini supaya kita tidak bolak-balik ngecek di folder artikel penelitian gitu ya. Nah, bagaimana cara menambahkan link artikel? Ini bisa diklik misalnya. Nah, ada simbol link. Ini tinggal add link ini diklik, kemudian dipastekan di sini link URL-nya. Begitu ya. Contoh nih, ini link asal saja ya, saya dari sini. Nanti silahkan dicari link artikel penelitian yang relevan dengan ini supaya kita memahami apa saja teori-teori yang ada di sini gitu ya. Nanti klik, tinggal add link, kemudian pastekan di sini gitu. Ini contoh. Kalian nanti paste link yang sesuai ya dengan artikel seperti ini, misalkan tentang otomatisasi inventory tracking. Nah, berarti nanti artikel penelitiannya tentang itu gitu ya. Nah, ini contoh. Jadi ada simbol link di sini. Jadi kalau perlu kalau perlu kita ingin membaca lagi gitu atau membuka, tinggal klik ini. Jadi link ini bisa diklik gitu ya, dan bisa ditambahkan lebih dari satu gitu. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja kira-kira artikel penelitian mana yang kita perlukan. Jadi bisa dimasukkan di sini gitu ya, supaya mind mapping ini lengkap dengan artikel penelitiannya untuk studi literatur kita atau kajian literatur. Nah, setelah state of the art kita tambahkan lagi secara manual. Misalnya kita mappingkan tren teknologi dalam state of the art gitu ya. Jadi kita ketik tren teknologi dalam SOTA atau state of the art. Ini saya singkat. Nah, kemudian kita generate lagi nih. Kita mau cari tahu tren teknologi dalam state of the art ini. Nah, untuk tren teknologi ini kan penting ya untuk diketahui, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk menentukan ide penelitian itu kita harus menganalisis juga tren teknologi. Nah, ini saya petakan atau saya mappingkan tren teknologi yang berkaitan dengan state of the art dari ide penelitian ini, yaitu ada otomatisasi proses penyimpanan dan pengambilan barang menggunakan sistem robotik. Nah, jadi ini yang tren di penelitian sistem manajemen gudang atau warehouse management system. Jadi kita bisa mengambil tema atau topik penelitian dari ini gitu, supaya teknologi yang sedang tren saat ini kita bisa lakukan penelitian di yang sedang tren atau up to date gitu ya. Nah, bisa kita ambil topik di RFID gitu ya. Kemudian ada implementasi perangkat lunak manajemen berbasis cloud,
atau ada pemanfaatan IoT, analisis data menggunakan mesin learning, dan juga integrasi sistem manajemen gudang dengan sistem manufaktur dan distribusi. Nah, inilah tren teknologi dalam state of the art yang dapat kita jadikan acuan atau kita jadikan topik penelitian atau tema penelitian. Jadi dari ide penelitian kita kembangkan menjadi tema penelitian atau topik penelitian. Dari sini nanti kita bisa menentukan kira-kira judul kita apa. Nah, dari tren teknologi ini misalkan saya memilih di sini misalkan ya, di RFID. Nah, boleh dicari link penelitiannya juga yang relevan supaya nanti ketika kita baca-baca mau studi literatur atau kajian pustaka gitu ya, ini sudah tercantum di sini tanpa harus buka-buka folder di laptop kalian gitu. Jadi sudah ada linknya, sudah bisa kita buka. Bisa masukkan linknya lebih banyak ya, mau 5, 8 gitu. Ini hanya contoh, jadi nanti tandanya seperti ini. Kalau ada tanda link berarti kita sudah memasukkan artikel penelitian yang akan kita jadikan studi literatur kita atau kajian literatur kita tuh di sini untuk pemahaman kita supaya lebih mendalam dalam penelitian ini gitu ya. Jadi penelitian ini nantinya lebih terarah lagi. Nah, kemudian kita mau menambahkan apa lagi? Di sini misalkan kita bisa menambahkan metodologi penelitiannya. Penelitian. Tinggal di generate lagi. Metode penelitian ini kan nanti akan digunakan juga ya untuk kita membuat penelitian ini ya. Nah, ini nanti sudah dibantu di generate atau di mappingkan. Nah, ternyata metode penelitiannya ini harus analisis kebutuhan sistem, identifikasi teknologi, studi literatur, pengumpulan data, atau biasanya bisa kita tambahkan lagi misalkan ada observasi, gitu ya, observasi, wawancara, ini boleh ditambahkan di sini ya. Jadi inilah cara membuat mapping penelitian menggunakan aplikasi Whimsical. Kalau ada yang mau ditambahkan lagi boleh, misalkan framework. Bisa kita masukkan framework pengembangan sistem misalnya. Framework pengembangan sistem. Kita generate lagi. Ini contoh kalau misalnya AI itu kadang-kadang tidak sesuai juga dengan instruksi yang kita berikan. Jadi sebetulnya bisa kita revisi, bisa kita delete atau kita bisa sesuaikan lagi supaya lebih benar gitu ya. Nah, ini karena sama sebetulnya dengan metodologi, ini maksudnya di sini saya akan memasukkan framework penelitian gitu ya. Jadi nanti bisa diganti saja misalkan framework penelitiannya apakah menggunakan Agile, Extreme Programming, misalkan seperti itu. Jadi nanti bisa ditambahkan secara manual saja kalau misalnya AI tidak mengenerate secara benar, gitu ya. Ini nanti ditulis manual saja, framework. Misalnya mau menggunakan Extreme Programming, itu bisa seperti ini. Nah, itu juga cukup, nanti tinggal tambah link yang berkaitan dengan metode Extreme Programming misalnya ya, seperti itu. Jadi ini lebih spesifik pemilihan frameworknya di sini. Kalau mau dijabarkan dulu misalkan framework pengembangan sistem ada apa aja, silahkan nanti lebih spesifiknya nanti penggunaannya di mana itu di mappingin lagi. Seperti itu gambarannya membuat mind mapping penelitian. Ini bisa ditambahkan lagi lebih lanjut, disesuaikan dengan penelitian masing-masing mau di-mappingkannya sedetail apa gitu ya. Nah, untuk cara menyimpannya di sini nanti tinggal klik share, export. Nah, ini bisa langsung download seperti ini.
kita bisa download, bisa copy. Nah, kalau download nanti jadi image ya, hasil downloadnya. Ini menjadi acuan. Kalaupun tidak di-download, ini kita bisa masuk ke akun ini kapanpun ketika kita ingin buka-buka link, kita mau baca-baca artikel, ini bisa kita buka lagi karena nanti tersimpan otomatis di project sebelah kiri itu ya. Kita bisa bikin project baru lagi misalkan yang lain, jadi sudah otomatis tersimpan. Kita bisa buka-buka untuk link yang sudah tersimpan, kita bisa baca, kita bisa lakukan studi literatur di sini gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial penggunaan aplikasi Whimsical yang dapat kita gunakan untuk mind mapping ide penelitian kita yang nantinya bisa dikembangkan menjadi tema atau topik penelitian dan juga judul penelitian. Terima kasih, saya cukupkan untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.